Banjir dan longsor datang bukan hanya sebagai bencana alam, tetapi sebagai peringatan keras bahwa ada sesuatu yang selama ini kita abaikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelum itu saya mohon untuk kalian subscribe channel ini dan mari kita bersama-sama mengirimkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Semoga mereka diberi kekuatan, keselamatan, dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Hujan deras yang turun sejak awal Desember 2025 telah mengubah sejumlah wilayah Jawa Barat menjadi kawasan darurat bencana. Curah hujan ekstrem menyebabkan banjir bandang dan longsor di dua kabupaten utama, yaitu Bandung Barat dan Bandung. Warga yang awalnya menjalani hari seperti biasa, tiba-tiba dikejutkan oleh suara gemuruh air dari arah perbukitan. Situasi berubah sangat cepat, membuat ribuan orang tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Inilah awal dari rangkaian bencana yang mengguncang publik nasional. Rekaman warga menunjukkan derasnya aliran sungai yang meluap membawa lumpur pekat dan material besar. Pemandangan yang biasanya tenang berubah menjadi warna coklat keruh yang menutup jalan, sawah, dan permukiman. Banyak warga yang tidak menyangka bahwa hujan satu malam mampu membawa kerusakan sebesar ini. Media sosial dipenuhi laporan langsung yang memperlihatkan kondisi memprihatinkan wilayah bencana. Situasi tersebut membuat perhatian publik tertuju pada Jawa Barat. Otoritas daerah mengonfirmasi bahwa peristiwa ini merupakan salah satu bencana hidrometeorologi terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Intensitas hujan tinggi dipicu cuaca ekstrem yang melanda hampir seluruh Jawa bagian barat. Dari ketinggian, terlihat alur air yang turun dari perbukitan menuju permukiman tanpa hambatan. Kontur wilayah yang curam mempercepat aliran air dan memperburuk dampak di bawah. Kondisi ini memberikan gambaran betapa rentannya kawasan tersebut terhadap cuaca ekstrim. Warga yang berada di titik kejadian menggambarkan suasana penuh kepanikan. Banyak dari mereka tidak sempat membawa apapun selain pakaian di badan. Anak-anak dituntun sambil berlari ke tempat lebih aman ketika air mulai masuk ke pintu rumah. Beberapa warga lainnya memilih naik ke atap sambil menunggu bantuan datang. Setiap menit terasa sangat panjang untuk mereka yang terjebak. Penelusuran awal menyebutkan bahwa dua daerah mengalami dampak paling berat, yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Perbedaannya terletak pada jenis bencana yang melanda masing-masing wilayah. Bandung Barat menghadapi banjir bandang dan longsor dari arah perbukitan, sedangkan Bandung mengalami banjir luapan Sungai Citarum. Kedua bencana tersebut terjadi hampir bersamaan, memperburuk koordinasi penanganan. Situasi ini menuntut respons cepat dari pemerintah daerah dan lembaga terkait. Tim gabungan mulai dikerahkan tidak lama setelah laporan pertama diterima. Para petugas bergerak menuju lokasi-lokasi yang terisolasi akibat jalan tertutup material longsor. Komunikasi radio dan laporan warga menjadi sumber informasi awal dalam menentukan rute evakuasi. Meski kondisi cuaca masih hujan, tim tetap memaksakan diri untuk menjangkau area terdampak. Kesigapan mereka sangat penting untuk menyelamatkan warga yang terjebak. Sementara itu, media nasional mulai menyoroti tingkat kerusakan yang terlihat dari rekaman udara. Rumah-rumah yang hanyut, lahan pertanian rusak, dan jembatan yang terputus menjadi bukti kerasnya terjangan bencana. Fenomena ini memicu pertanyaan serius mengenai kondisi lingkungan dan tata ruang wilayah. Banyak pihak mulai menuntut penjelasan dari pemerintah mengenai faktor penyebab bencana yang begitu besar. Publik berharap ada langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Situasi darurat ini bukan hanya soal air dan tanah yang bergerak, tetapi juga soal rentannya ekosistem yang telah berubah. Pengabaian terhadap fungsi kawasan hulu diduga menjadi salah satu pemicu paling besar. Kontur tanah yang tidak lagi mampu menyerap air mempercepat proses banjir bandang. Setiap kejadian seolah menunjukkan bahwa alam sedang memberi peringatan keras. Inilah titik awal penyelidikan mendalam yang akan mengungkap akar masalah sebenarnya. Banjir, itu tukang panai. Ya Allah.
Kalau beki badak ya Allah itu jangkungnya ya Allah. Hujan mulai turun pada Kamis sore dan terus meningkat intensitasnya hingga malam tiba. Banyak warga mengira hujan tersebut hanyalah hujan biasa di musim penghujan. Namun, radar cuaca menunjukkan adanya awan konvektif tebal yang menumpuk di kawasan Bandung Raya. Kondisi atmosfer saat itu memperlihatkan potensi hujan ekstrem yang jarang terjadi. Inilah awal dari bencana yang tak terhindarkan. Di wilayah perbukitan Gunung Putri, air hujan mengalir tanpa terserap tanah secara maksimal. Alih fungsi lahan menjadi ladang sayur, membuat area tersebut kehilangan vegetasi yang mampu menahan air. Hutan dan kebun teh yang dahulu menjadi penyokong resapan kini telah berkurang drastis. Akibatnya, aliran permukaan meningkat tajam dan meluncur deras ke hilir. Kondisi ini menjadi pemicu utama banjir bandang di Kabupaten Bandung Barat. Pada saat yang sama, Sungai Cibitung menerima volume air jauh di atas kapasitas normal. Permukaan air meningkat cepat hingga akhirnya meluap dan membawa material dari hulu. Arus kuat itu menghantam kawasan permukiman tanpa memberi cukup waktu bagi warga untuk mengungsi. Setiap detik yang berlalu membuat situasi semakin kritis. Sungai yang biasanya tenang berubah menjadi aliran hitam pekat yang menghancurkan apa saja di depannya. Sementara itu, di Kabupaten Bandung, Sungai Citarum mulai meluap perlahan sejak Jumat dini hari. Debit air terus bertambah karena air limpasan dari berbagai daerah mengalir menuju sungai tersebut. Permukiman di dataran rendah seperti Dayakolot dan Bale Endah menjadi titik pertama terendam. Air merambah rumah, toko, dan jalan raya dalam hitungan jam. Penduduk yang tinggal di dataran rendah tidak memiliki banyak pilihan selain mengungsi. Kondisi pada malam kejadian digambarkan sebagai malam yang penuh ketidakpastian. Listrik padam di beberapa wilayah menambah ketegangan warga. Suara derasnya air berpadu dengan suara runtuhan tanah dari arah perbukitan. Komunikasi sulit dilakukan karena banyak perangkat elektronik kehabisan daya. Dalam gelap dan hujan, warga hanya mengandalkan insting untuk mencari tempat aman. Tim BPBD menerima laporan pertama sekitar pukul 22.00. Informasi awal menunjukkan adanya pergerakan tanah di beberapa desa di Bandung Barat. Tidak lama kemudian, laporan banjir bandang masuk dari titik lain, menunjukkan bencana terjadi serentak di beberapa lokasi. Para petugas segera membentuk tim kecil untuk memetakan prioritas evakuasi. Tekanan situasi sangat tinggi karena korban bisa bertambah setiap menit. Di Bandung Selatan, warga mulai mendirikan barikade darurat untuk mengalihkan air dari permukiman. Namun, upaya tersebut tidak mampu menahan derasnya arus Citarum. Air perlahan naik hingga menenggelamkan kendaraan yang terparkir. Banyak warga terpaksa mengungsi ke lantai 2 rumah atau bangunan tetangga yang lebih tinggi. Aliran air semakin kuat menjelang tengah malam. Hujan baru mereda keesokan paginya, namun kerusakan sudah terjadi di mana-mana. Longsor menutup jalan desa dan memutus akses warga. Banjir bandang meninggalkan lumpur pekat setinggi lutut di permukiman. Peralatan rumah tangga, ternak, dan hasil panen banyak yang hilang terbawa arus. Inilah kronologi yang menjadi fondasi dari penyelidikan lebih dalam mengenai penyebab bencana. Wilayah Kampung Curugan di Desa Mukapayung menjadi titik pertama yang diterjang banjir bandang. Warga mendengar suara gemuruh dari arah hulu sebelum air campur lumpur menghantam pemukiman. Arus tersebut membawa batu besar, potongan kayu, dan tanah dari perbukitan. Banyak rumah yang tidak memiliki waktu untuk mengamankan barang berharga. Dalam sekejap, kampung itu berubah menjadi aliran lumpur besar. Objek wisata Lembah Curugan Gunung Putri juga mengalami kerusakan parah. Bangunan yang biasanya dipenuhi, wisatawan mendadak hilang tertutup material banjir. Pepohonan yang tumbang berserakan di seluruh area. Para pedagang dan pengelola terpaksa menyelamatkan diri tanpa membawa apapun. Tempat yang sebelumnya menjadi ruang rekreasi kini berubah menjadi puing hancur. Pendataan awal menunjukkan belasan rumah rusak berat di sekitar lokasi terdampak. Beberapa rumah hanyut, terbawa arus karena posisi bangunan berada tepat
di jalur aliran air. Warga yang selamat menceritakan bagaimana mereka berlari tanpa sempat memikirkan keselamatan harta benda. Banyak dari mereka hanya mengenakan pakaian tidur ketika keluar rumah. Situasi mendadak itu meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga korban. Banjir bandang tidak hanya merusak permukiman, tetapi juga menghantam infrastruktur desa. Jalan desa terputus karena tertutup material tebal setinggi pinggang orang dewasa. Beberapa jembatan mengalami kerusakan struktur akibat hantaman kayu dan bebatuan. Warga terpaksa memutar puluhan kilometer untuk menuju pusat kecamatan. Kondisi tersebut memperlambat proses distribusi bantuan. Area persawahan yang berada di dekat aliran sungai turut terkena dampak besar. Lumpur pekat menutupi seluruh lahan sehingga tanaman tidak dapat diselamatkan. Petani memperkirakan potensi gagal panen mencapai 100% di beberapa titik. Situasi ini membuat warga kehilangan sumber penghasilan dalam waktu singkat. Kerugian ekonomi semakin menambah beban pasca bencana. Di sisi lain, beberapa titik longsor terjadi hampir bersamaan dengan banjir bandang. Material tanah dari perbukitan runtuh ke arah pemukiman dan menutup akses warga. Warga yang berada di daerah rawan longsor segera dievakuasi untuk menghindari korban jiwa. Kondisi tanah yang masih labil membuat tim penyelamat bekerja dengan penuh kehati-hatian. Setiap langkah mereka harus diperhitungkan agar tidak memicu longsor susulan. Saksi mata menggambarkan arus banjir sebagai aliran yang memiliki kekuatan seperti kendaraan besar. Segala sesuatu yang terkena arus langsung terseret tanpa perlawanan. Salah satu warga mengatakan bahwa air datang begitu cepat, seakan tidak memberi kesempatan untuk berpikir. Kecepatan arus menunjukkan betapa besar volume air yang turun dari hulu. Peristiwa tersebut menjadi bukti seriusnya kerusakan lingkungan di daerah atas. Hingga kini, proses pembersihan masih terus dilakukan di wilayah tersebut. Tim gabungan bekerja sepanjang hari untuk membuka kembali akses jalan dan mencari barang yang tersisa. Warga berusaha menyelamatkan dokumen penting dan barang berharga yang mungkin masih bisa ditemukan. Situasi perlahan mulai terkendali, tetapi trauma tetap membekas di benak masyarakat. Inilah salah satu wilayah yang mendapat dampak paling parah dari bencana Jawa Barat. Pergerakan tanah yang terjadi di wilayah Bandung Barat menimbulkan kekhawatiran besar bagi warga setempat. Retakan mulai muncul di permukaan tanah, membelah jalan desa dan dinding rumah. Perubahan ini tidak terjadi sekaligus, tetapi perlahan-lahan seperti gerakan yang hampir tak terlihat. Warga baru menyadarinya ketika lantai rumah terasa miring dan pintu sulit ditutup. Kondisi tersebut menandai awal situasi darurat yang tidak bisa ditunda. Desa Buninagara menjadi salah satu lokasi yang mengalami pergerakan tanah paling masif. Permukaan tanah yang bergeser membuat sedikitnya 43 rumah berada dalam status terancam. Warga dipaksa mengungsi meski kondisi cuaca masih tidak menentu. Proses evakuasi berlangsung cepat demi menghindari risiko longsor besar. Situasi tersebut menciptakan rasa cemas yang terus membayangi para pengungsi. Di Desa Mukapayung dan Mekarwangi, sejumlah tebing mengalami keretakan panjang. Tanah perlahan meluruh ke bawah setiap kali hujan turun, memperbesar potensi longsor susulan. Petugas memasang garis pengaman agar warga tidak mendekati zona bahaya. Namun, beberapa masih kembali diam-diam untuk menyelamatkan barang berharga yang tertinggal. Ketegangan antara kebutuhan keselamatan dan kebutuhan hidup terasa begitu nyata di wilayah ini. Desa Cikadu dan Wangunsari juga tidak luput dari ancaman serupa. Beberapa akses jalan utama tertutup material longsor setinggi beberapa meter. Alat berat dikerahkan ke lokasi-lokasi tersebut, namun medan sulit membuat pekerjaan berlangsung lambat. Warga terpaksa menggunakan jalur alternatif yang jauh lebih panjang untuk menuju pusat kecamatan. Situasi ini membuat distribusi bantuan harus dilakukan secara bertahap agar tepat sasaran. Warga yang tinggal di desa terdampak menggambarkan suara tanah bergerak sebagai gemuruh rendah yang menggetarkan lantai rumah. Setiap kali gemuruh itu terdengar, warga langsung bergegas keluar untuk memastikan kondisi sekitar aman.
Rasa waspada meningkat karena hujan masih turun di banyak titik. Ketidakpastian ini membuat sebagian warga kesulitan tidur selama berhari-hari. Mereka takut bencana susulan datang tanpa tanda-tanda yang jelas. Tim penyelamat menilai bahwa struktur tanah di wilayah tersebut menjadi semakin rapuh karena terus diguyur hujan. Air yang meresap ke lapisan dalam membuat tanah kehilangan kestabilannya. Material yang sebelumnya padat kini berubah menjadi gembur dan mudah runtuh. Kondisi itu menyebabkan penanganan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap langkah yang salah bisa memicu runtuhan baru. Selain rumah dan jalan, jaringan air bersih warga ikut terdampak oleh longsor. Pipa-pipa yang melintasi bagian tebing patah dan terseret material tanah. Warga terpaksa mengambil air dari sumber yang lebih jauh untuk kebutuhan sehari-hari. Banyak yang harus berjalan berkilometer setiap pagi untuk mendapatkan air layak pakai. Situasi ini semakin memperburuk kondisi kehidupan para pengungsi dan warga yang masih bertahan. Hingga kini, para ahli geologi masih melakukan analisis terhadap pola pergerakan tanah di wilayah tersebut. Pemantauan dilakukan setiap hari untuk menentukan tingkat kerentanan kawasan. Pemerintah memastikan bahwa warga tidak boleh kembali sebelum kondisi benar-benar stabil. Rekomendasi relokasi sementara menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Kejadian ini memperlihatkan betapa seriusnya ancaman longsor yang terjadi bersamaan dengan banjir bandang. Kerusakan infrastruktur di Bandung Barat menjadi salah satu dampak terbesar setelah banjir bandang. Material lumpur yang tebal menutup hampir seluruh jalur utama pedesaan. Kendaraan tidak dapat melintas, bahkan sepeda motor sekalipun harus dituntun melewati jalan yang licin. Warga yang membutuhkan akses menuju puskesmas terpaksa menunggu bantuan dari tim medis. Kondisi ini menambah tekanan bagi masyarakat yang sudah terdampak bencana. Beberapa jembatan yang menghubungkan antar desa mengalami kerusakan parah akibat terpaan arus Sungai Cibitung. Kayu-kayu besar yang terseret banjir menghantam tiang penyangga hingga membuat struktur jembatan rapuh. Beberapa bagian bahkan hilang sepenuhnya setelah terseret aliran deras. Jembatan darurat mulai dibangun, tetapi pembangunannya membutuhkan waktu cukup lama. Situasi ini membuat mobilitas warga sangat terbatas. Rumah-rumah warga yang berada dekat aliran sungai mengalami kerusakan signifikan. Banyak dinding rumah jebol karena hantaman batu dan kayu dari hulu. Perabotan hanyut terbawa arus, menyisakan kerangka bangunan dan lumpur tebal di dalamnya. Warga berusaha membersihkan rumah dengan alat seadanya sambil menunggu bantuan. Kerugian material terus dihitung dan dipastikan jumlahnya mencapai angka besar. Lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga juga mengalami kerusakan serius. Lumpur menutup tanaman dan membuat seluruh area pertanian tidak bisa diselamatkan. Petani menghadapi kenyataan bahwa musim panen gagal total. Beberapa memperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah per keluarga. Kondisi ini membuat perekonomian lokal terpukul keras dalam waktu yang singkat. Pusat kegiatan ekonomi desa seperti pasar dan warung-warung kecil terpaksa ditutup sementara. Stok barang dagangan rusak terkena air dan lumpur. Para pedagang kecil kehilangan modal karena sebagian besar barang dagangan tidak bisa diselamatkan. Warga berharap ada bantuan untuk memulai kembali usaha mereka setelah situasi membaik. Kehidupan ekonomi masyarakat mengalami stagnasi akibat bencana ini. Akses pendidikan juga terganggu karena beberapa sekolah rusak atau tertutup material. Ruang kelas dipenuhi lumpur, peralatan belajar mengajar rusak, dan halaman sekolah tidak lagi dapat digunakan. Anak-anak terpaksa belajar di lokasi sementara yang belum sepenuhnya siap. Kondisi ini membuat proses belajar tidak berjalan optimal selama masa darurat. Warga berharap pemulihan fasilitas pendidikan menjadi prioritas setelah penanganan awal selesai. Kerusakan fasilitas umum lainnya meliputi saluran irigasi, fasilitas olahraga, dan balai desa. Struktur bangunan banyak yang retak atau runtuh akibat dorongan air yang kuat. Pemulihan fasilitas ini diperkirakan membutuhkan waktu cukup lama dan biaya besar. Warga harus menyesuaikan aktivitas sehari-hari tanpa fasilitas tersebut. Situasi ini menambah beban bagi masyarakat yang sudah kehilangan banyak hal.
Meski kerusakan fisik sangat besar, warga tetap berusaha mempertahankan semangat untuk bangkit. Gotong royong dilakukan setiap hari untuk membersihkan lingkungan. Bantuan alat berat dari pemerintah membantu mempercepat proses pembersihan. Harapan untuk pemulihan mulai tumbuh meski tantangan masih banyak. Inilah gambaran jelas bagaimana bencana mengubah wajah Bandung Barat dalam sekejap. Di Kabupaten Bandung, banjir besar terjadi ketika Sungai Citarum kembali meluap akibat hujan deras tanpa henti. Air perlahan naik ke permukaan jalan dan memasuki rumah warga. Dayakolot menjadi salah satu titik yang terdampak paling cepat. Warga yang sedang beristirahat terbangun karena air tiba-tiba masuk ke ruang tamu. Kejadian itu menandai dimulainya banjir besar di kawasan dataran rendah Bandung Selatan. Bale Endah tidak luput dari terjangan banjir yang datang secara perlahan namun pasti. Air semakin tinggi setiap jam hingga menenggelamkan kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Banyak warga yang terjebak di dalam rumah karena akses keluar tertutup air. Tim relawan menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga lansia dan anak-anak. Situasi ini menunjukkan betapa rentannya wilayah tersebut terhadap luapan Citarum. Di Bojong Soang, banjir membuat aktivitas masyarakat lumpuh total. Jalan utama yang biasanya padat berubah menjadi sungai kecil dengan arus yang cukup kuat. Sekolah dan kantor ditutup karena ruangannya terendam hingga setengah meter. Warga hanya dapat memantau kondisi dari lantai 2 rumah atau bangunan tinggi. Air yang keruh membawa sampah dan material kecil dari hulu. Ketinggian air bervariasi di setiap titik, mulai dari betis hingga dada orang dewasa. Beberapa kendaraan roda 4 ditinggalkan oleh pemiliknya karena tidak dapat lagi bergerak. Air masuk ke dalam mesin dan merusak komponen penting kendaraan. Kerugian materi meningkat seiring bertambahnya durasi banjir. Banyak warga harus merelakan harta benda mereka rusak terendam air. Selain merendam rumah, banjir juga mengganggu aliran listrik di beberapa wilayah. Petugas terpaksa memutus aliran untuk menghindari korsleting yang bisa membahayakan warga. Kondisi gelap membuat proses evakuasi semakin sulit. Tim penyelamat menggunakan lampu sorot portabel untuk memandu pergerakan warga. Situasi darurat ini membuat malam terasa lebih panjang bagi para pengungsi. Warga yang rumahnya terendam memilih untuk mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Beberapa dari mereka membawa barang berharga seperti dokumen penting, pakaian, dan peralatan kecil. Namun banyak juga yang tidak sempat menyelamatkan apapun karena banjir datang terlalu cepat. Anak-anak digendong atau dituntun melalui genangan air menuju tempat aman. Evakuasi harus dilakukan bertahap untuk menjaga ketertiban. Posko-posko darurat mulai didirikan di titik-titik yang aman dari banjir. Relawan bekerja sepanjang malam menyediakan kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Makanan siap saji, air minum, dan selimut menjadi prioritas utama bantuan. Banyak warga saling membantu tanpa memandang latar belakang. Kebersamaan ini menjadi kekuatan yang menenangkan di tengah situasi sulit. Banjir yang melanda Bandung Selatan kali ini digambarkan sebagai yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Debit air yang tinggi membuat wilayah rendah tidak memiliki kesempatan untuk mengalirkan air dengan cepat. Sistem drainase tidak mampu menahan volume air yang masuk bersamaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kawasan sekitar Citarum. Banjir tersebut menjadi peringatan keras bahwa ancaman masih mengintai pada musim hujan berikutnya. Saat malam berubah menjadi genting, tim penyelamat segera bergerak menyusuri gang dan jalur terputus untuk menolong warga terdampak. Cahaya sorot dari lampu sekilas menembus gelap, memperlihatkan wajah-wajah panik dan tangisan putus asa. Banyak keluarga memikul barang seadanya sambil menuntun anak-anak melangkah hati-hati di atas puing, lumpur, dan genangan air. Di antara mereka, lansia dan bayi digendong oleh relawan dalam hujan yang masih turun perlahan. Setiap detik terasa berat, tapi upaya penyelamatan terus digenjot tanpa henti. Pemerintah kecamatan bersama relawan mendirikan posko darurat di tempat yang relatif aman, jauh dari jalur longsor dan aliran air deras. Salah satu lokasi pengungsian utama difungsikan di sebuah sekolah menengah atas yang bangunannya cukup tinggi. Di aula luas,
ratusan warga berkumpul, membawa selimut, matras darurat, dan barang seadanya. Petugas mendata nama, alamat, dan kebutuhan tiap keluarga sambil menyusun daftar bantuan. Suasana penuh harap, meski tetap dibalut trauma dan kelelahan. Di posko, relawan membagi makanan siap saji dan air bersih. Beberapa warga mendapatkan selimut dan pakaian hangat karena malam turun cukup dingin. Anak-anak duduk di koridor sekolah sambil menggenggam botol air. Wajah mereka tampak bingung dan lelah. Para ibu berusaha menenangkan anak-anak sambil menanyakan kabar kerabat mereka di desa terdampak. Teriakan jauh dari desa yang masih tertutup material sesekali terdengar, menambah suasana was-was. Namun di tengah kesuraman itu, solidaritas manusia muncul kuat. Tetangga membantu tetangga, relawan memberi pelukan, dan pendataan terus dilakukan secara sistematis. Sebagian warga memilih bertahan di tenda darurat meski hujan belum berhenti total. Anak-anak berlari kecil di sela-sela tikar, mencoba menciptakan suasana bermain sederhana di tengah krisis. Beberapa petugas kesehatan membantu memeriksa kondisi lansia dan ibu hamil, memastikan mereka mendapat makanan dan air bersih. Psikolog relawan mengajak warga berbicara, memberi ruang agar mereka bisa mengungkap kecemasan dan ketakutan. Upaya ini tak hanya menyelamatkan fisik, tapi juga memperkuat semangat untuk bangkit dari trauma. Sementara itu, tim logistik terus mendistribusikan bantuan ke desa-desa terisolasi. Jalur akses tertutup lumpur dan kayu membuat distribusi menjadi perjuangan. Banyak relawan berjalan kaki melewati medan berat sambil membawa karung berisi makanan dan obat. Mereka melintasi puing, mencabut kayu yang menghalangi jalan, dan menuntun kendaraan roda 2 melewati jalan sempit yang licin. Meski lelah, semangat relawan tak surut karena mereka melihat langsung kebutuhan mendesak warga. Setiap paket bantuan diterima dengan rasa syukur dan air mata kelegaan. Data sementara menunjukkan bahwa ratusan keluarga telah mengungsi dengan jumlah jiwa mencapai ratusan orang. Anak-anak, lansia, dan petani semuanya satu atap di posko darurat. Banyak di antara mereka kehilangan tempat tinggal, stok makanan, dan penghasilan. Mereka tidur di lantai, berbagi selimut, dan menunggu situasi membaik. Wabah kelelahan fisik dan stres terus mengintai, membuat kebutuhan psikososial menjadi prioritas. Malam demi malam, suara gemuruh, bukan dari hujan, tetapi dari rasa takut akan longsor susulan dan potensi banjir kembali terdengar di antara pengungsi. Setiap hujan ringan membuat warga terjaga, memeriksa kondisi tanah di sekitar mereka, dan berjaga agar tak ada retakan baru. Anak-anak sesekali menangis, memanggil orang tua mereka, takut air kembali datang. Petugas terus memantau kondisi tanah dan cuaca, berkoordinasi dengan stasiun cuaca setempat. Ketidakpastian tetap menghantui, meskipun posko sudah berdiri dan bantuan mengalir. Di balik kelelahan dan trauma itu, muncul kisah solidaritas yang memberi harapan. Warga membantu membersihkan selokan, relawan saling bergantian menyiapkan makanan, dan pemuda desa menawarkan diri sebagai kurir bantuan. Beberapa warga menyumbangkan pakaian layak pakai. Korban bencana dari luar daerah ikut menyumbang pulsa dan logistik. Dalam situasi krisis, muncul kekuatan kolektif yang nyata. Momen ini berubah menjadi narasi kemanusiaan, saat duka mempertemukan hati untuk bangkit bersama. Segera setelah laporan bencana diterima, Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah beserta unsur keamanan dan relawan membentuk Komando Tanggap Darurat. Koordinasi dilakukan antara pemerintah kabupaten, dinas terkait, dan kelompok masyarakat setempat. Peta dampak dibuat berdasarkan laporan warga, citra udara, dan data hujan dari stasiun cuaca. Prioritas pertama adalah evakuasi dan penyelamatan warga di daerah paling rawan. Akses jalan dibuka kembali guna menjamin bantuan bisa tersalur. Alat berat seperti ekskavator dan dump truck dikerahkan ke lokasi longsor dan jalur tertutup lumpur. Petugas membersihkan jalur utama untuk membuka akses menuju desa-desa terpencil. Kayu besar dan bebatuan besar yang terbawa arus
dipindahkan secara hati-hati agar tidak memicu longsor susulan. Proses ini berlangsung siang dan malam, karena hujan diperkirakan masih berpotensi mengguyur. Meskipun medan licin dan penuh risiko, tim tetap bergerak demi keselamatan warga. Distribusi logistik dilakukan masif ke posko-posko darurat dan rumah warga yang berhasil diakses. Bantuan utama mencakup makanan siap saji, air bersih, selimut, pakaian hangat, dan obat-obatan. Petugas kesehatan lokal bersama tenaga medis dari luar daerah mendirikan klinik darurat untuk menangani luka ringan, hipotermia, dan sakit ringan lain. Semua warga terdampak diberikan prioritas, terutama lansia, ibu hamil, balita, dan penyandang disabilitas. Dokumentasi penerimaan bantuan dilakukan agar distribusi tetap transparan. Tim penyelamat juga menyiapkan jalur darurat bagi warga yang butuh perawatan serius atau perlu dievakuasi ke fasilitas medis. Ambulans dan perahu karet disiagakan di lokasi rawan banjir dan longsor. Beberapa korban trauma mendapatkan pendampingan psikologis dari relawan terlatih. Komunikasi dengan keluarga di luar daerah dipermudah dengan layanan telepon darurat. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa respon kemanusiaan dijalankan secara menyeluruh, bukan hanya distribusi bahan makanan. Pemerintah daerah melakukan inventarisasi segera terhadap kerugian fasilitas publik dan infrastruktur kritis. Jembatan, jalan desa, saluran irigasi, jaringan listrik, dan fasilitas sekolah dicatat kerusakannya satu persatu. Tim teknis segera menyusun rencana pemulihan jangka pendek dan jangka menengah. Prioritas diberikan pada akses transportasi, pelayanan dasar, dan pemulihan ekonomi lokal. Pendanaan darurat disiapkan, dan dari pusat pun dukungan logistik dijanjikan. Koordinasi dibuka pula dengan pihak keamanan dan instansi terkait untuk memantau kemungkinan bencana susulan. Tim geologi dan lingkungan mulai mengukur stabilitas tanah dan potensi hujan lanjutan. Informasi cuaca dirilis secara rutin kepada warga melalui radio komunitas dan media sosial. Warga diminta untuk tetap waspada, terutama jika mendengar suara gemuruh atau melihat retakan tanah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa respons bukan hanya reaktif, tetapi juga preventif. Relawan dari berbagai daerah berdatangan, membawa bantuan dan tenaga untuk membantu pemulihan. Sebagian datang membawa peralatan penyedot lumpur dan pompa air untuk mengeringkan rumah dan bangunan umum. Mereka bekerja bersama warga setempat tanpa membedakan asal, agama, atau latar belakang. Semangat gotong royong terasa kental di malam dan siang yang melelahkan. Ini memperlihatkan bahwa di tengah musibah, solidaritas manusia menjadi kekuatan besar. Dalam beberapa hari, akses menuju banyak desa yang sebelumnya terputus berhasil dibuka kembali. Distribusi bantuan mulai merata dan kondisi darurat mulai terkendali. Meski demikian, proses pemulihan diperkirakan akan berlangsung lama. Pemerintah bersama warga berkomitmen untuk membangun kembali secara lebih baik dan lebih aman. Respons cepat ini memberi harapan bahwa kehidupan bisa bangkit kembali, meskipun bekas-bekas bencana belum sepenuhnya hilang. Penyelidikan awal dari tim lingkungan dan tata ruang menunjukkan bahwa alih fungsi lahan di kawasan hulu menjadi pemicu utama bencana besar ini. Hutan dan kebun teh yang dulu menyerap hujan diganti dengan tanaman sayur dalam skala intensif. Struktur akar tanaman sayur jauh lebih dangkal dibanding pohon teh atau pohon hutan asli. Akibatnya, ketika hujan ekstrem mengguyur, tanah kehilangan daya serapnya. Air hujan pun berubah menjadi limpasan cepat menuju hilir. Perubahan penggunaan lahan ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir tanpa penataan yang memadai. Kawasan konservasi mengalami degradasi tanpa pengawasan ketat. Banyak petani memilih membuka lahan baru karena faktor ekonomi, tanpa mempertimbangkan risiko lingkungan jangka panjang. Pemerintah setempat pun dianggap kurang tegas dalam menegakkan zonasi lahan. Dampaknya kini menjadi nyata. Alam tak lagi mampu menahan hujan ekstrim. Ahli geologi yang turun ke lapangan mencatat bahwa lereng-lereng perbukitan telah kehilangan vegetasi penahan erosi. Lapisan atas tanah, yang biasanya padat dan mampu menahan air,
kini gembur dan labil. Struktur tanah lemah ini mudah sekali tergerus saat hujan deras. Saat air deras meluncur, material tanah, batu, dan kayu ikut terbawa. Inilah yang menyebabkan longsor dan banjir bandang begitu masif dan cepat. Solusi jangka pendek yang disarankan adalah reboisasi segera di kawasan hulu dan area kritis. Penanaman pohon-pohon besar dengan akar dalam dipandang mampu mengembalikan daya serap tanah. Pemerintah perlu menyiapkan program penghijauan terpadu, melibatkan warga dan komunitas lokal. Tanpa upaya nyata, perubahan iklim dan hujan ekstrem berikutnya bisa membawa bencana yang lebih parah. Reboisasi bukan pilihan, melainkan keharusan. Pengetatan tata ruang dan regulasi alih fungsi lahan menjadi langkah penting berikutnya. Setiap pengajuan konversi lahan dari konservasi ke pertanian harus dievaluasi dengan cermat. Pemerintah daerah harus melibatkan ahli lingkungan dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sanksi tegas bagi pelanggar perlu ditegakkan agar tindakan sembrono tidak terulang. Transparansi dan partisipasi publik akan membantu mencegah krisis ekologis di masa datang. Selain itu, perlu pengembangan sistem early warning dan pemantauan rutin di daerah rawan longsor dan banjir. Sensor hujan, pemantauan tanah, dan sistem peringatan dini bagi warga desa bisa menyelamatkan banyak nyawa. Edukasi komunitas tentang risiko alam dan penanganan darurat harus disosialisasikan sejak awal. Warga perlu dilibatkan aktif dalam mitigasi, bukan sekadar menjadi penerima bantuan. Kesadaran kolektif adalah kunci keberhasilan pencegahan jangka panjang. Rehabilitasi pasca bencana harus mencakup pemulihan ekonomi lokal dan masa depan masyarakat. Bantuan bagi petani agar mendapatkan lahan baru atau memperbaiki lahan rusak harus disiapkan. Infrastruktur penting seperti saluran irigasi, jembatan, dan jalan perlu dibangun kembali dengan standar aman terhadap bencana. Pemerintah bisa menggandeng lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Ini akan membantu memulihkan kehidupan warga secara menyeluruh. Penutup naratif menyajikan pesan kuat bagi semua pihak. Alam bukan barang jual beli. Ketika kita mengabaikannya, bencana akan memperingatkan dengan keras. Perubahan lahan tanpa perhitungan bukan sekadar mengubah lanskap, tetapi menggantikan rasa aman dengan ancaman. Jika kita kembali berpijak pada keseimbangan ekosistem, bencana seperti ini bisa dicegah. Reboisasi, regulasi ketat, dan partisipasi masyarakat harus jadi pijakan. Jawa Barat harus bangkit bukan hanya dari reruntuhan, tetapi dengan komitmen jangka panjang terhadap masa depan yang aman dan lestari. Banjir ini bukan semata karena curah hujan tinggi. Pendangkalan sungai dan penyempitan aliran air menjadi faktor utama yang memperparah genangan. Sampah yang menyumbat saluran drainase memperburuk keadaan. Warga mengingatkan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan membayar iuran pengelolaan sampah agar kejadian seperti ini tidak terus berulang. Warga berharap ada perhatian serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menuntaskan persoalan banjir tahunan ini. Bencana ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa alam memiliki cara untuk menegur. Kita harus menjaga keseimbangan ekosistem, menghormati aliran sungai, dan merawat lingkungan. Karena pada akhirnya, bencana tidak mengenal siapa kita, di mana kita tinggal, atau seberapa siap kita. Tetaplah waspada, hubungi layanan darurat 112 jika berada dalam kondisi berbahaya. Dan ingatlah, di balik setiap tetes hujan, ada pesan yang perlu kita pahami, bahwa hidup berdampingan dengan alam adalah satu-satunya pilihan. Sabtu sore, 9 Agustus 2025, hujan lebat yang turun tanpa henti sejak pukul 4 sore berubah menjadi bencana besar. Air yang awalnya hanya menggenang di beberapa titik, kini menjelma menjadi banjir yang meluas, menenggelamkan jalan-jalan utama, permukiman, hingga pondok pesantren. Setinggi mana itu? Ini airnya masih ngalir terus deras. Sore itu, langit Bojonggede perlahan menghitam. Angin kencang berhembus, diikuti rintik hujan yang cepat berubah menjadi guyuran deras.
Dalam hitungan jam, saluran drainase tak mampu lagi menampung debit air yang terus mengalir. Sungai-sungai kecil meluap, memaksa air mengalir deras ke pemukiman warga. Pantauan kami menunjukkan jalan raya Kedung Waringin lumpuh total. Kendaraan tidak bisa melintas. Bojong banjir. Ya Allah, kelelep ya. Air menggenang setinggi pinggang orang dewasa di beberapa titik. Di kampung Pondok Manggis, genangan air bahkan memasuki rumah warga dan merendam lantai dengan ketinggian mencapai 50 cm. Banjir ini tidak hanya merendam pemukiman biasa. Pondok pesantren Asy-Syifa, yang menjadi pusat pendidikan agama di kawasan Bojonggede, ikut terendam. Santri dan pengurus pondok terpaksa mengevakuasi kitab-kitab dan perlengkapan belajar agar tidak rusak. Semuanya kerendam. Air mencapai nyari sepinggang orang dewasa, membuat proses evakuasi penuh perjuangan. Allahu Akbar, ya Allah. Perbatasan Kampung Pleret, Kelurahan Pabuaran, dan Kampung Kelapa, Desa Rawapanjang menjadi salah satu lokasi paling parah. Warga setempat mengaku, setiap hujan deras turun, wilayah ini selalu banjir. Namun, kali ini, ketinggian air dan arusnya jauh lebih deras. Sudah puluhan tahun, kata mereka, masalah ini tidak pernah mendapatkan solusi yang tuntas. Di Jalan Raya Bojonggede menuju Cilebut, banjir setinggi pinggang memaksa pengendara memutar arah. Aktivitas ekonomi terhenti. Beberapa mobil hanyut terbawa arus, dan warga bergotong royong menariknya ke tempat yang lebih aman. Ya, ini kita angkat mobil nih. Di perumahan Arayan, air memasuki rumah-rumah warga. Banyak yang terpaksa begadang semalaman, khawatir banjir akan semakin tinggi. Di beberapa titik, listrik dipadamkan untuk mencegah korsleting. Situasi gelap, sunyi, hanya terdengar suara air mengalir deras, diselingi teriakan warga yang saling memanggil untuk membantu evakuasi. Pondok kami banjir, ya Allah. Rumah-rumah Ustaz tenggelam. Anak-anak Ustaz. Menurut keterangan warga, banjir ini bukan semata karena curah hujan tinggi. Pendangkalan sungai dan penyempitan aliran air menjadi faktor utama yang memperparah genangan. Sampah yang menyumbat saluran drainase memperburuk keadaan. Warga mengingatkan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan membayar iuran pengelolaan sampah agar kejadian seperti ini tidak terus berulang. Warga berharap ada perhatian serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menuntaskan persoalan banjir tahunan ini. Bencana ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa alam memiliki cara untuk menegur. Kita harus menjaga keseimbangan ekosistem, menghormati aliran sungai, dan merawat lingkungan. Karena pada akhirnya, bencana tidak mengenal siapa kita, di mana kita tinggal, atau seberapa siap kita. Tetaplah waspada, hubungi layanan darurat 112 jika berada dalam kondisi berbahaya. Dan ingatlah, di balik setiap tetes hujan, ada pesan yang perlu kita pahami, bahwa hidup berdampingan dengan alam adalah satu-satunya pilihan.